Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, para pecinta Bang Musi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia nikmat-Nya. Kita dapat kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang kita nantikan kedatangannya. Bulan yang menjadi bulan termulia dari seluruh bulan dalam bilangan Hijriyah. Pada bulan ke-9, bulan suci Ramadan, kita sama-sama bergembira akan kedatangan bulan suci Ramadan ke tengah-tengah kita. Dari itulah mengapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau memberikan kabar gembira bagi umatnya bahwa siapa saja di antara kita yang bergembira, hatinya senang, berbunga ketika datang bulan suci Ramadan, beliau menjanjikan kelak akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Begitulah beliau sampaikan bahwa siapa di antara kita yang bergembira hatinya setiap kali datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah kelak akan membebaskan dirinya dari siksaan api neraka. Saudara-saudaraku pecinta Bang Musi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengharapkan kesempatan untuk meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu Al-Quran mengisyaratkan kepada kita semua bahwa perintah ini menjadi perintah yang wajib bagi orang-orang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada generasi umat-umat terdahulu sebelum kita. Ma'asyiral muslimin, pecinta Bang Musi TV rahimakumullah, sejarah ataupun awal mula dimulai dikisahkan bagaimana ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai Abul Bashar, ketika beliau tergoda oleh bujuk rayu, bisikan dari iblis agar dirinya mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang kemudian menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam bagi Adam alaihi salatu wassalam, sehingga dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman atas diri kami, maka dari itu ampuni kami ya Allah atas kezaliman yang aku lakukan, atas pelanggaran yang aku lakukan, agar aku kelak tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.
Ma'asyiral muslimin, pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Ketika Adam berdoa mohon ampunan kepada Allah dengan doa tersebut, Allah kemudian mewahyukan kepada Adam alaihissalam agar dirinya menahan diri dari mengkonsumsi makanan ataupun mengosongkan perutnya selama 30 hari lamanya. Dari itu ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ilat bagi keturunan anak Adam untuk berpuasa dimulai dari kisah pertobatan Adam alaihi salatu wassalam. Mengapa kita juga mengenal kemudian bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bulan Syahrul Ghufran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu pemaafannya bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti jejak ataupun peninggalan-peninggalan sejarah bagaimana bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai Nabi Adam. Misal sebagai sebuah contoh, ketika Nabi Daud berpuasa 1 hari, lalu kemudian berbuka 1 hari, maka Nabi Muhammad pun juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti ibadah tersebut demi mengikuti jejak dari para leluhur, para nabi dan para rasul. Karena itulah Al-Quran secara eksplisit menyebutkan bahwa kita berpuasa jauh sebelum kita umat Rasulullah, umat-umat terdahulu telah melaksanakan ibadah tersebut. Utamanya bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Tujuan dari ibadah puasa tentunya sebagaimana telah kita ketahui bersama, ayat Al-Quranul Karim yang sering kita hafal dan kita perdengarkan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa adalah kalimat yang ringan di lisan, namun sejatinya sungguh berat dalam tindak perbuatan. Dari itu mengapa Allah menyediakan bulan suci Ramadan sebagai sarana untuk mempertebal keimanan sekaligus juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya tentang definisi takwa. Ulama menyebutkan diantaranya dengan menjauhkan diri kita dari larangan-larangannya, diawali dengan mematuhi segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat mulia, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau menjelaskan definisi takwa kepada Allah sebagaimana beliau menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan setidaknya ada 4 karakteristik orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa kepada Allah adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin, pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Rasa takut kepada Allah sungguh menjadi barang yang sangat teramat langka di akhir zaman. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak syariat ibadah, tentunya Allah selain menyediakan janji-janji balasan atas ibadah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atas ibadah yang kita lakukan, Allah juga menginginkan ada rasa kita takut kepadanya. Agama mengistilahkan dengan bahasa al-khauf minallah. Karena itu orang-orang yang bertakwa mempunyai ciri, dia selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa mendidik kita agar kita senantiasa merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya adalah ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang menyaksikan ibadah kita,
kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, akulah yang akan memberikan balasannya langsung kepada orang-orang yang berpuasa. Dari itu kenapa kemudian setiap kali kita berpuasa kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari kita, dari menjelang fajar kita berhenti, menahan diri, mengendalikan nafsu syahwati kita, nafsu hewaniyah kita, menahan diri kita selama seharian lamanya. Kita betul-betul merasakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Ini sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih berkesempatan untuk beribadat kepada Allah di bulan suci Ramadan, agar kita tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan rasa takut kita kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Kita saling menjauh antara satu dengan yang lain didasari ketika ada rasa ketakutan. Mungkin takut akan kezaliman, takut akan perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara kita. Tetapi sungguh alangkah mengagumkan ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, tetapi justru memotivasi setiap kita untuk semakin mendekat kepada Allah. Seorang muslim ketika dia tumbuh rasa di dalam hatinya khaufu minallah, maka dia akan terus terlihat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakteristik orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil. Orang-orang yang bertakwa selalu melakukan perbuatan, berusaha untuk sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang tidak terpisahkan dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana kita mengetahui bersama bahwa di bulan ini pula Allah menurunkan kitab yang menjadi manual buku petunjuk bagi kita umat manusia yang menginginkan keselamatan perjalanan kehidupan dari dunia hingga akhirat kelak. Karena itulah memulai kita untuk banyak bertadarus di sepanjang bulan suci Ramadan ini tentunya ibadah yang mendatangkan manfaat yang sungguh luar biasa. Manfaat yang apabila kita bandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, maka bertadarus Al-Quran harapannya adalah kelak di yaumil mahsyar Al-Quran menjadi pemberi syafaat. Al-Quran menjadi penolong bagi kita semua sebagai orang-orang yang membacanya. Tidak mungkin seorang mampu mengamalkan apa yang menjadi tuntunan dalam kitab suci Al-Quran apabila membacanya saja kita sudah jauh dari tuntunan-tuntunannya. Al-Quran di akhir zaman seringkali hanya menjadi penghias almari rak buku kita, atau bahkan mungkin Al-Quran hanya sebagai aksesoris pelengkap mahar mas kawin ketika dalam sebuah pernikahan. Al-Quran dijadikan sebagai mahar. Nah, bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak mizanul amal, timbangan neraca amal perbuatan kebaikan kita berupa tadarus membaca kitab suci Al-Quran. Karena itu para ulama, para wali setiap kali bulan suci Ramadan mereka meninggalkan bacaan-bacaan yang lain selain kitab suci Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karakteristik dari orang-orang yang bertakwa disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, warridha bil qalil.
senantiasa rela, senang menerima atas pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rizki yang bersifat materi maupun non materi, meskipun sedikit adanya. Orang-orang yang bertakwa tidak pernah melihat besar kecilnya nikmat yang dia terima, sedikit atau banyak nikmat yang ia rasakan, tetapi dia menyadari sepenuhnya bahwa Allah yang maha besar yang memberikan nikmat kepada dirinya meskipun kecil, itu disyukuri dengan sepenuh hati. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang bertakwa ketika melakukan perbuatan dosa segera kembali menyadari bahwa kesalahannya, dia tidak memandang besar atau kecil kesalahan yang ia lakukan, tetapi semata-mata dia mengingat bahwa kepada siapa sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Pesan ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat mengundang nikmat-nikmat kita yang lain. Sebab kunci dari datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita sanggup untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin, pecinta Bamusi TV rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, karakteristik ataupun ciri orang-orang yang bertakwa disebutkan bahwa wal isti'adadu liyaumir rahim. Orang bertakwa selalu berusaha bagaimana memperbanyak persiapan-persiapan bekal menuju hari di mana nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya hari kebangkitan, yaumil mahsyar, yang menjadi tujuan utama dari perjalanan kita, yakni alamul akhirat. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kedatangan bulan suci Ramadan menjadi sebuah berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dikaruniai usia yang panjang, sanggup kembali melaksanakan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri, memperbanyak ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, sehingga janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa barang siapa berpuasa imanan wa ihtisaban, dilandasi ke atas dasar iman kepada Allah, sekaligus juga mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kemudian menjanjikan nanti di penghujung Ramadan, kharajat min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh, akan terhapuslah dosa-dosanya sebagaimana hari ketika dilahirkan dari perut ibundanya. Ma'asyiral muslimin, pecinta Bamusi TV rahimakumullah, pesan yang dapat kita petik ataupun hikmah yang sama-sama dapat kita renungi bersama, bahwa kegembiraan bulan suci Ramadan adalah sesuatu nikmat yang kita syukuri sebagai orang-orang beriman. Sebab inilah yang menjadi pembeda antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafikin, orang-orang yang taat dengan orang-orang yang ahli maksiat. Mereka yang beriman kepada Allah tentunya sangat bergembira setiap kali datangnya bulan suci Ramadan, mengingat usia ataupun umur, terlebih lagi dalam kondisi kita di dalam musim wabah pandemi ini, kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Perjalanan masih amat sangat jauh sebagai manusia dari alam dunia. Kita nanti ke depan
masih ada alamul barzakh menanti kedatangan kita. Selanjutnya ada yaumul mahsyar, ada prosesi hisab, penghitungan amal-amaliyah perbuatan kita baik dan buruknya akan dimizan, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan agama selalu mengingatkan kepada para pemeluknya agar kita mengingat tujuan kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan di alamul akhirat, di mana nanti kelak di sanalah tempat sejatinya kembali kita. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Bamusi TV rahimakumullah, semoga kita semua dapat melaksanakan ibadat puasa di sepanjang bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya dengan kekhusyuan, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.